Selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Apa yang lebih kuat dari berbicara, memimpin, atau memiliki visi besar? Jawabannya adalah mendengar. Dalam dunia bisnis yang serba cepat saat ini, para pemimpin seringkali mengabaikan pentingnya mendengar. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa iman dan kebijaksanaan datang dari mendengar. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana ini berlaku dalam kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari? Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang kekuatan mendengar dengan kebijaksanaan Alkitab dan wawasan kepemimpinan dari seorang CEO bernama Pat Gelsinger. Mari kita mulai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi melihat nas dari Roma 10 ayat 16 sampai 21, mendengar adalah fondasi iman. Seperti tadi tertulis juga di Roma 10 ayat 16 sampai 21 ini, yaitu menekankan kebenaran ini. Mari kita bahas ayat ini saja. Di ayat 16 dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari kepemimpinan bahwa tidak semua orang akan langsung menerima ide atau visi Bapak dan Ibu. Kepemimpinan sejati membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Di ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mendengar dengan hati dan pikiran terbuka, bukan hanya dengan telinga. Di ayat 18 sampai 21 tadi kita belajar tentang Tuhan berbicara, tetapi banyak yang memilih untuk mengabaikan.
Dari sini kita diajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memahami bahwa tidak semua masukan harus diterima, tetapi setiap suara harus didengarkan. Again. And Intel is the company that puts silicon into Silicon Valley, the Silicon Forest. We're the company that created the microprocessor. And in fact, the 4004, that little chip that you see on the screen there, began it all. The first microprocessor, the dawn of the computing era that we all get to participate in today. And from those early 4K byte operations to now my grandkids can explore the moon landing from the comfort of their own pocket. It's just amazing what we have accomplished, and this technology is advancing and becoming more influential in every aspect of our lives every day. And since that time, Oregon has played a dramatic and special role. We spent as a family over 25 years here in Oregon, and that early ugly picture of me and the role that Oregon has played as a critical site. Up on Mount Hood, I taught all 4 of my kids to ski. We had a vacation home in Sun River. We would go there once a month and enjoy Mount Bachelor. We had so many special memories here. I'm still a avid and highly biased to Tillamook cheese. My favorite is Tillamook vanilla bean ice cream today. If a good Saturday is Stumptown coffee and a voodoo donut, right? This is just a special place on earth that you all have here. But it's also a special place for Intel. And we've had incredible opportunities as a company to make this home. And some companies, as I would say, come to harvest. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tadi kita lihat cuplikan tentang bagaimana Pat Gelsinger berbicara di konferensi tentang kepemimpinan, dan kita juga melihat karirnya di Intel tentang VMware dan kembali ke Intel. Dan ini juga di sini kita diajarkan bahwa seorang Pat Gelsinger yaitu adalah salah satu contoh nyata bagaimana iman dan kepemimpinan dapat berjalan seiring. Dari latar belakang sederhana di komunitas Mennonite hingga menjadi pemimpin di perusahaan teknologi terbesar di dunia, perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran tentang kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai iman. Seperti kita ambil contoh mengenai kepemimpinan visioner, yaitu melihat lebih jauh ke depan. Hal ini kita bisa baca di Amsal 29 ayat 18 mengatakan, jika tidak ada visi, maka rakyat binasa. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Pat Linger adalah keputusan berbasis iman. Seperti latar belakangnya adalah Yakobus 1 ayat 5. Seperti dikatakan bahwa jika ada di antara kamu yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari dari Pat Gelsinger adalah kepemimpinan yang melayani, yaitu Markus 10 ayat 45. Katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Once again, you're going to be assessing feedback that you receive, but we want to give you a little bit of a different perspective on it, because what we're really training you on here is something that we might call active listening, right? So we can attend to 50 million things at a time badly, but if we want to really understand something, we have to select that thing and pay attention to it. And when you interact with other people, sometimes you're saying things to them and they're only kind of half listening. They're looking this direction, that direction, they're thinking about whatever. But every now and then you say something and you suddenly get their attention. And that's the kind of listening we want you to do, where you focus on the information that's being said and really try to get to the meaning of what that's all about. Let me just give you one example. Some point, you and your significant other will disagree about something. And
If you just sort of give your opposite perspectives, that just turns into a huge argument. But here's one important trick. When they're saying what they have to say, shut up, listen, and listen actively. Really try to get the meaning of what they're saying, and then show them that by repeating what they just said to them. Being able to say, hey, I understand. You think I'm spending too much time at the workplace. You think I value this more than I value maybe my family. I don't, and etc. And then you can respond to it and you can add your perspective. But by showing that you're actively listening, you make the other person feel more relaxed. They know they were heard, and it becomes a conversation and not an argument. And that, again, is a critical skill in all of your life and in your workplace. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi melihat bagaimana seorang karyawan serius mendengarkan, dan juga dari ini kita bisa belajar bahwa mendengar bukan sekedar mendiamkan diri, tetapi menjadi hadir sepenuhnya. Mari kita lihat beberapa aspek penting mendengar dalam kepemimpinan, yaitu adalah mendengar secara aktif di tempat kerja, menerima kritik dengan kerendahan hati, dan juga mendengar suara Tuhan dalam keputusan. Pat Gelsinger's vision and drive put the silicon in Silicon Valley. Intel chips are in everything: laptops, smartphones, even cars. He not only helped build one of the biggest and most consequential companies in the world, he also helped change the course of computing as we know it. But Intel hasn't been without its challenges, with stiff competition and manufacturing snags. It's no secret the U.S. semiconductor industry has fallen behind, especially to foreign competitors. Pat is making it his mission to put Intel and the U.S. chip industry back on top, and he's doing that by drawing on his own leadership skills, largely shaped by his mentors, past disappointments, and an undying passion. Manufacturing and innovation are coterminous. You must be doing both of them together if you are going to be a leading technology provider. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mempelajari bagaimana tentang grafik pertumbuhan Intel sebelum dan setelah kepemimpinan Gelsinger. Di sini kita pelajari bagaimana Gelsinger melakukan satu strategi tentang kepemimpinannya. Nah, kita lihat bagaimana Gelsinger menerapkan prinsip mendengar dalam kepemimpinannya, yaitu adalah strategi mendengar di Intel. Juga transformasi VMware ke cloud computing. Juga mengenai dampak kepemimpinan berbasis iman dalam kehidupan bisnis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di sini setelah kita pelajari bagaimana seorang CEO berbicara, berbincang dengan timnya, dan juga bagaimana juga seorang pemimpin berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa menerapkan prinsip mendengar dalam kepemimpinan Bapak dan Ibu?
ada 3 langkah yang Paulus lakukan. Pertama adalah luangkan waktu untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. 2, berlatih kesabaran dalam mendengar. Dan ketiga, gunakan doa sebagai sarana untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi melihat bagaimana seorang profesional mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, di sini kita belajar bahwa kepemimpinan sejati dimulai dengan mendengar. Seperti yang diajarkan di Roma 10 ayat 17. Iman datang dari mendengar. Dan seperti yang diterapkan oleh Petrus Gelsinger, kepemimpinan sejati lahir dari hati yang mendengar. Jadikanlah Bapak dan Ibu jadi seorang pemimpin yang lebih mendengar. Ambil waktu untuk mendengar Tuhan sebelum mengambil keputusan besar. Stay profesional. Amin.